وشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita telah menjelaskan tentang dalil rukun Islam. Telah kita sebutkan syahadat, kemudian telah kita sebutkan sholat, zakat. Maka kita akan masuk dalil tentang rukun puasa dan rukun haji. Penulis mengatakan, semoga Allah telah merahmati beliau. Sekarang di halaman 120. Dan dalil puasa adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Puasa itu kalau dalam bahasa Arab itu dari fi'ilnya itu shoma yasumu sauman wasiyaman. Berarti penggunaan puasa itu bisa pakai saum, bisa juga pakai siyam. Dari fi'ilnya sama, fi'ilnya kata kerjanya shoma yasumu. Sedangkan masdarnya itu, kalau masdar itu kata kerja yang dibendakan, itu namanya masdar. Kalau masdarnya itu bisa saum, bisa juga siyam, dan semuanya bisa. Jadi shoma yasumu sauman wasiyaman itu artinya secara bahasa itu artinya amsaka yumsiku imsakan, artinya menahan. Berarti puasa itu secara bahasa artinya menahan. Sedangkan secara istilah syariat, puasa itu apa? Al-imsaku anil mufattirati min tulu'i syamsi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyati ta'abudi lillah. Puasa itu secara istilah syariat adalah menahan dari pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari diiringi dengan niatan untuk ibadah. Berarti puasa itu apa? Puasa itu yang penting menahan pembatalnya saja. Kalau orang sudah menahan pembatalnya dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, maka puasanya sah. Karena puasa itu cuma sekedar menahan. Tetapi bukan berarti dia itu mendapatkan pahala. Kalau urusan pahala beda. Karena pahala itu bukan hanya sekedar orang itu menahan makan, minum, berhubungan intim yang membatalkan puasa. Tetapi yang lebih dari itu adalah menahan dari dosa dan maksiat. Itu yang nanti akan menaikkan pahala ketika kita itu puasa. Kalau ada orang dia puasa, misalkan puasa, dia menahan pembatal puasa, tapi dosanya masih jalan, yaitu ghibahnya masih, dustanya masih, korupsinya masih, yaitu dia itu puasa tapi masih berbuat dosa. Terus bagaimana puasanya? Puasanya sah. Puasanya sah tetapi belum tentu mendapatkan pahala. Karena inti pahala bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi yang paling berat dari itu adalah menahan syahwat, menahan hawa nafsu. Lagi terus Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor dan perbuatan yang kotor selama puasa, maka Allah nggak butuh makanan dan minuman yang dia tinggalkan. Yaitu nanti di hari kiamat Allah nggak butuh. Tetapi kalau di dunia ibadahnya sah. Kalau bicara masalah sahnya sah. Tetapi kalau bicara masalah pahalanya itu belum tentu berpahala, karena butuh dengan
perangkat-perangkat yang lain kalau urusan pahala itu. Nah, berarti puasa itu yang penting orang itu menahan. Yang penting dia itu menahan pembatalnya. Allah Ta'ala di sini berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu ditetapkan, kataba ditulis. Itu maksudnya diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga ditetapkan bagi orang-orang sebelum kalian. Berarti ibadah puasa itu bukan hanya kepada kita. Ibadah puasa itu bukan hanya kepada kita. Ibadah-ibadah yang sifatnya usul, ibadah-ibadah yang sifatnya itu usul pondasi agama, sholat, puasa, zakat, haji, itu Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Sehingga umat-umat terdahulu pun mereka juga wajib sholat, mereka juga wajib untuk zakat, mereka juga puasa. Sampai Nabi Ibrahim itu kan berdoanya, Nabi Ibrahim itu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Tuhanku, jadikan saya orang-orang yang terus menegakkan sholat dan anak keturunan saya. Berarti apa? Nabi Ibrahim itu sholat. Wa awsani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Nabi Isa mengatakan, Allah mewasiatkan saya untuk terus menegakkan sholat dan zakat madumtu hayya, selama saya masih hidup. Berarti Nabi Isa pun bayar zakat. Nabi Musa pun juga sholat juga. Sehingga ibadah-ibadah yang usul ini, yang pondasi itu, rukun-rukun ini, rukun-rukun Islam itu, umat terdahulu juga diwajibkan, sama-sama diwajibkan. Tetapi yang membedakan itu tata caranya. Tata caranya itu berbeda antara kewajiban sholat antara umat Islam dengan umat sebelum kita. Antara puasa kita sama puasa umat terdahulu berbeda. Berbeda dalam apa? Berbeda dalam tata caranya. Tetapi kalau puasa diwajibkan. Kalau puasa tetap diwajibkan. Oleh itu di sini Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti apa? Berarti umat sebelum kita pun mereka itu puasa. Mereka itu puasa. Tapi puasanya apa? Apakah puasa Ramadan? Tidak. Karena puasa Ramadan Allah wajibkan hanya kepada umat Islam saja. Umat terdahulu mereka nggak puasa Ramadan. Tetapi mereka juga puasa, tapi bukan puasa Ramadan sampai 1 bulan full. Itu bukan seperti itu kewajiban mereka. Terus kewajibannya apa? Sebagian ulama mengatakan kewajiban mereka itu adalah puasa 3 hari setiap bulan. Salasata ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Itu Allah wajibkan kepada mereka. Kalau di kita, di Islam itu dulu pernah juga diwajibkan seperti itu ketika masih di Mekah. Setelah itu ketika Rasulullah pindah ke Madinah, berubah kewajibannya ditambahi dengan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Setelah itu datang syariat berikutnya, syariat puasa Ramadan, tapi orang boleh milih antara puasa atau bayar fidyah. Sampai datang yang terakhir, kewajiban puasa Ramadan bagi yang dia itu mampu, wajib puasa, nggak ada pilihan. Sampai akhirnya kewajiban puasa Ramadan itu sampai hari ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya puasa itu apa yang penting? Yang penting puasa itu meninggalkan, menahan dari pembatal puasa. Kalau secara bahasa itu puasa itu imsak. Maka kalau seandainya ada orang dia itu menahan makan dan minum sebelum subuh, sebelum terbit fajar, dan mereka namakan dengan imsak, berarti mereka itu sudah mulai puasa. Mereka berarti sudah mulai puasa. Kenapa? Karena antara imsak dan saum itu sama. Itu sama, walaupun mereka menamakan apa? Imsakiyah, yaitu 10 menit sebelum azan mereka sudah berhenti makan dan minum. Kita katakan mereka itu berarti sudah puasa. Kata mereka enggak, kita belum puasa, tapi kita itu sebagai bentuk kehati-hatian, sehingga kita nampakkan perbuatan kita itu dengan imsak. Maka kita katakan imsak itu ya puasa gitu loh. Berarti apa? Berarti kalian itu sudah mewajibkan diri untuk puasa 10 menit sebelum Allah wajibkan. Berarti apa? Berarti ini syariat agama ini. Berarti mereka kan bikin syariat agama sendiri, yaitu 10 menit sebelum orang itu mulai puasa kita sudah menahan. Kita katakan Anda menahan itu sudah puasa. Karena puasa itu ya imsak gitu. Secara bahasa itu puasa itu imsak. Paling itu kalau kata Imam Ibnu Hajar, dan Imam Ibnu Hajar itu ulama besar Syafi'iyah. Beliau mengatakan ketika kita melihat
fenomena di zaman ini, zamannya beliau itu, zamannya Imam Ibnu Hajar itu. Zaman kita ini orang-orang mengadakan ibadah yang baru, yaitu mereka sudah mulai menahan diri dari makan dan minum 10 menit sebelum azan subuh. Kata beliau mengatakan, dan saya melihat ini kemungkaran, ini menyelisih dalil, yaitu menyelisih Rasulullah SAW, karena Rasul itu sunnahnya diakhirkan. Sunnahnya itu diakhirkan. Rasulullah SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin, manusia itu senantiasa berada pada kebaikan, ma'ajjalul fitra wa akhara as-sahur, selama mereka itu mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur mereka. Akhirnya kata beliau, kata Imam Hajar, ketika manusia zaman sekarang itu banyak menyelisih hadis ini, akhirnya qallal khair fihim, sedikit sekali kebaikan yang dimiliki sama umat ini. Yaitu beliau saja, Imam Hajar itu sudah mengingkari kebiasaan manusia 10 menit sebelum subuh itu mereka sudah menahan makan dan minum, itu sudah beliau ingkari. Nah, jadi intinya puasa itu, kapan kita dimulai puasa itu? Mulai puasa itu sejak terbit fajar. Sebelumnya kita masih dibolehkan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah, Allah memerintahkan malam itu. Makan minumlah kalian itu sampai jelas bagi kamu benang yang hitam dan benang yang putih dari fajar. Berarti batasannya apa? Batasannya fajar. Oleh itu kalau kita itu mewajibkan sebelum itu, berarti kita mewajibkan agama yang tidak pernah Allah wajibkan. Berarti kalau kita itu melarang orang makan minum sebelum azan, berarti kita itu telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kita telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan itu perbuatan bahaya seperti ini. Ini bahaya, ini sebagai tandingan Allah Ta'ala dalam masalah ini, gak main-main ini. Kalau orang bertanya misalkan, lah kalau kita itu kalau deket-deket azan baru kita makan, ya nanti kalau kita lagi makan kemudian azan terus bagaimana? Maka kata para ulama, beliau mengatakan, kata Syuutsimin, beliau mengatakan, kalau urusan makan itu kapan saja silahkan. Mau jam 4 misalkan azan setengah 5, orang mau makan jam 4, setengah 4, jam 3 boleh silahkan. Yang penting apa? Yang penting jangan mewajibkan untuk berhenti. Terbaiknya apa? Walaupun kita sudah sarapan, kita sudah sahur, nanti ketika mau azan, misalkan ini sudah mau azan itu, kita minimal itu minum, minimal kita itu makan sesuatu yang ringan, supaya apa? Supaya kita mendapatkan sunnahnya untuk mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Maka kalau seandainya orang sahur itu biasanya makannya berat, nasi misalkan, maka nasi itu makannya jangan dadak, jangan sudah mau 5 menit sebelum azan baru makan itu. Takutnya apa? Belum selesai sudah azan. Terus bagaimana? Silahkan makan sebelumnya, sehingga makan kita itu tenang, nggak kedandapan itu. Tetapi jangan berhenti. Berhenti itu maksudnya apa? Jam 4 selesai sarapan, sahur, setelah itu sampai setengah 5 sama sekali nggak keluar, nggak masuk lagi makanan. Kalau bisa di akhir-akhir itu kita makan. Mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan mengakhirkan. Walaupun kita mengakhirkan sahurnya itu dengan cuma minum atau cuma makan kurma 1 biji misalkan, nggak ada masalah. Yang penting kita itu mengakhirkan. Nah, jadi intinya kalau puasa itu, ibadah puasa itu, intinya puasa itu menahan. Baik, kalau ada orang menahan sesuatu dalam dirinya itu secara bahasa namanya puasa. Maryam ketika melahirkan Nabi Isa itu, Maryam itu ketika melahirkan Nabi Isa itu kan melahirkan di bawah pohon korma, dan sakitnya kan luar biasa Maryam ini. Kemudian setelah itu kan menggoyangkan pohon korma sampai berjatuhan buah-buahnya itu, kemudian dimakan. Setelah itu Maryam bernazar, inni nazartu lirrahmani sauman, saya bernazar kepada Allah untuk puasa. Sauman di sini itu secara bahasa, yaitu menahan. Menahan apa? Falan ukallimal yauma insiya, maka nazar saya setelah ini saya tidak akan ngomong dengan orang lain. Nah, berarti Maryam itu bernazar. Nazarnya apa? Nazar puasa. Puasanya Maryam itu apa? Puasa untuk tidak ngomong. Berarti puasa itu sauman dalam ayat itu saum secara bahasa, yaitu imsak, menahan pembicaraan. Akhirnya ketika Maryam itu pulang kan bawa anak, ditanya sama orang-orang itu, "Wahai Maryam, dari mana engkau dapat anak seperti ini? Kamu kan bukan wanita yang nakal itu, keluarga kamu juga keluarga baik-baik, kamu nggak punya suami tapi kamu punya anak itu." Fa asyarat ilaihi, karena Maryam sudah bernazar gak akan ngomong, Maryam tidak mau ngomong. Tetapi Maryam itu mengisyaratkan, yaitu mengisyaratkan kepada anak. Maksudnya itu apa? Tanya sama anak ini,
Kalau mau tanya masalah sesuatu, tanya sama anak ini. Akhirnya masyarakatnya tanya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Maryam, gimana kita bisa tanya sama anak yang baru dilahirkan? Akhirnya Nabi Isa yang baru dilahirkan itu beliau ngomong, inni Abdullah, saya itu hamba Allah Ta'ala. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepada saya kitab suci dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan saya sebagai orang yang diberkahi dimanapun saya berada. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepada saya untuk terus menegakkan sholat dan zakat ma dumtu hayya, selama saya itu masih hidup. Berarti Maryam itu puasa, tapi puasa secara bahasa artinya apa? Menahan. Menahan dari apa? Menahan dari pembicaraan, sehingga Maryam tidak mau ngomong. Nah, jadi puasa itu secara bahasa artinya al-imsak, sedangkan secara istilah itu adalah al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa, dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, tapi harus diiringi dengan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ibadah yang kelima, yang terakhir, atau rukun Islam yang terakhir, yaitu dalilul, plus mengatakan wa dalilul haji, dan dalil ibadah haji qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, ini saya bacakan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, ini Allah Ta'ala membicarakan tentang Ka'bah. Allah Ta'ala membicarakan tentang Ka'bah di surat Al-Imran ayat 96. Sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ini dalam surat Al-Imran ayat 96-97. Allah Ta'ala berfirman, inna awwala baitin, rumah pertama, wudi'a lin-nasi, yang diletakkan untuk manusia ibadah, lalladzi bi Bakkata mubarakan, yaitu yang ada di Mekah, mubarakan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi manusia. Yaitu apa? Rumah tempat ibadah, tempat kiblat manusia dalam ibadah pertama kali yang dibikin di dunia itu adalah Ka'bah. Itu adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, jadi itu rumah pertama yang dibangun sama Nabi Ibrahim. Kemudian kalau rumah kedua itu adalah Masjidil Aqsa. Rumah yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ditanya, wahai Rasulullah, rumah yang pertama kali dibikin untuk ibadah itu apa? Maka Rasulullah mengatakan Ka'bah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, terus setelah itu apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan setelah itu Masjidil Aqsa. Setelah itu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, jarak antara pembangunan Ka'bah dan Masjidil Aqsa itu berapa tahun? Maka Rasulullah mengatakan arba'ina sanah. Jaraknya itu 40 tahun antara pembangunan Ka'bah dan pembangunan Masjidil Aqsa. Dan dua-duanya sempat menjadi kiblatnya kaum muslimin. Kaum muslimin sholat menghadap Ka'bah. Setelah itu hijrah ke Madinah, sholat menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu dikembalikan lagi untuk menghadap ke Ka'bah kembali sampai hari kiamat. Berarti menunjukkan apa? Ka'bah pernah menjadi kiblat kita, sampai kita pun sekarang kiblatnya Ka'bah. Demikian juga Baitul Maqdis itu juga menjadi kiblat kita. Maka dua tempat ini tempat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia seperti ini, yaitu dua tempat ini. Kalau Ka'bah itu yang membangun Nabi Ibrahim, dibantu sama putranya Nabi Ismail, dibantu. Dan tempatnya, yang menunjukkan tempatnya siapa? Allah Ta'ala. Yang menunjukkan itu Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj itu, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti. Ingat ketika kami tunjukkan, kami letakkan untuk Nabi Ibrahim tempat pembangunan Ka'bah. Akhirnya di tempat itu dibangun. Di tempat itu dibangun sama Nabi Ibrahim dari pondasi, kemudian naik ke atas. Bangunannya itu sederhana, dari batu-batu yang ditumpuk-tumpuk. Setelah itu ketika Nabi Ibrahim sudah nggak kuat, yaitu nggak bisa sampai ke atas, akhirnya Nabi Ibrahim itu membuat
atau menjadikan batu sebagai tumpuan kakinya. Batu sebagai tumpuan kakinya, dan batu itu saking beratnya Nabi Ibrahim membawa batu-batu ditumpuk ke atas itu sampai batunya itu memiliki jejak kakinya Ibrahim, yaitu membekas kakinya itu. Nah, batu tempat injakan Nabi Ibrahim itu dinamakan dengan makom, dinamakan dengan makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan. Cuma di Indonesia saja, di Indonesia itu yang jadi makom itu jadi kuburan kan orang Indonesia itu, sehingga kuburan itu namanya makam. Makom itu bukan kuburan, makom itu kedudukan. Makom yaitu tempat berdiri, tempat tinggal, itu makom. Sehingga kalau makom itu malah artinya itu kalau di kita mungkin di bahasa Jawanya itu petilasan. Makom itu artinya petilasan, bukan kuburan. Kalau kuburan dalam bahasa Arab makbaroh atau kubur. Tapi kalau makom nggak ada namanya bahasa Arab. Makom itu artinya kuburan, nggak ada. Sehingga kalau kita mendengar misalkan makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalnya di Syam, bukan di Mekah. Nah, jadi kalau Ka'bah itu yang membangun Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu bangunan Ka'bah itu besar, dibikin besar sama Nabi Ibrahim. Akhirnya suatu ketika Ka'bah ini terjadi kerusakan, yaitu zaman dulu itu sampai parah kerusakannya itu, yaitu pernah terjadi kebakaran, pernah, demikian juga pernah kebanjiran sampai jebol semua bangunan itu ke atas itu sampai jebol. Berarti apa? Berarti Ka'bah itu sekarang ini yang sekarang kita lihat itu bukan Ka'bahnya zaman Ibrahim, itu sudah berubah. Ka'bah zaman Nabi Ibrahim itu 2 kali lipat dari Ka'bahnya kita, besar zaman Nabi Ibrahim itu, bukan seperti ini. Ceritanya itu kata Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat, sebuah hadis, beliau bercerita, Rasulullah SAW mengatakan, saya itu berniat untuk merubah Ka'bah sekarang. Saya bongkar, saya bangun seperti besarnya bangunan Nabi Ibrahim. Rasulullah mengatakan seperti ini kepada Aisyah. Sampai Rasulullah mengatakan, laula qaumuka hadithu ahdin bi kufr. Jika seandainya bukan karena orang-orang Mekah itu baru masuk Islam, saya bongkar semuanya ini. Akan saya ganti dengan bangunan Nabi Ibrahim besarnya itu. Lah sebabnya apa? Disebabkan karena Ka'bah itu pernah kebanjiran sampai bangunan atasnya itu jebol. Ketika jebol, maka orang-orang kafir Quraisy mereka itu mengumpulkan zakat, dikumpulkan zakat untuk membangun kembali. Maka mereka berniat untuk membangun Ka'bah, kan itu rumah Allah, tidak boleh dengan harta yang haram, harus dengan harta yang paling halal. Akhirnya dikumpulkanlah harta yang halal itu, kumpulkan sodakoh itu. Tetapi rupanya harta halalnya itu sedikit sekali. Harta yang halal yang disodakahkan oleh orang Quraisy itu sedikit sekali. Akhirnya harta itu dibangun untuk Ka'bah. Karena hartanya kurang, akhirnya sama mereka dibikin setengahnya. Ka'bah itu dibikin setengahnya, sehingga Hijr Ismail, yang kalau kita lihat ada Ka'bah itu ada di Ka'bah itu kan ada putaran kayak gini itu dikeluarkan. Padahal itu termasuk bangunan dalamnya, dalam Ka'bah zamannya Nabi Ibrahim. Setelah itu apa? Dikeluarkan, kemudian tidak dimasukkan. Akhirnya apa? Akhirnya bangunannya itu kecil. Maka Rasulullah mengatakan, kalau bukan karena orang Quraisy itu baru masuk Islam, akan saya bongkar itu. Setelah itu saya ganti dengan bangunan yang besar. Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau belum merubah. Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Utsman meninggal, Ali meninggal, belum ada yang bisa merubah. Sampai nanti datang khalifah karena waktu itu pecah, khilafah Islamiyah pecah. Ada yang di Irak atau yang di Kufah. Demikian juga ada yang di Mekah, kekuatannya di Mekah, jadi pisah. Ada yang di Syam, ada yang di Arab. Kalau yang di Syam itu mereka keluarganya Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu punya, Yazid itu anaknya Muawiyah, ketika menjadi raja, dia itu punya pejabat militer. Komandan perangnya itu namanya Hajjaj bin Yusuf. Dan waktu itu di Mekah dan Madinah ada khalifah juga. Mekah dan Madinah itu ada khalifah juga, namanya yaitu cucunya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu cucunya Abu Bakar, tapi dari Asma binti Abi Bakar. Abu Bakar punya anak perempuan namanya Asma, nikah sama Zubair bin Awam, kemudian punya anak namanya Abdullah bin Zubair.
Abdullah bin Zubair itu jadi raja. Abdullah bin Zubair itu jadi raja. Maka ketika beliau menjadi raja, beliau mengatakan zaman ini sudah nggak ditakutkan lagi. Tidak ditakutkan seperti yang ditakutkan oleh Rasulullah. Rasulullah kan merubah Ka'bah itu takut kalau orang Arab nanti ngomong Muhammad merubah Ka'bah, Muhammad merubah Ka'bah. Maka Rasulullah itu meninggal dunia sampai nggak bisa merubah karena masih takut. Karena orang-orang Mekah baru masuk Islam. Akhirnya ketika zamannya Abdullah bin Zubair, dia mengatakan sekarang sudah nggak ditakutkan lagi masalah ini. Akhirnya apa? Saya berniat untuk membongkar Ka'bah sekarang itu. Akhirnya ketika beliau punya niatan seperti ini, orang Arab nggak ada yang berani. Kenapa? Takut kalau Allah murka nanti dikirim burung ababil lagi. Akhirnya semua orang lihat saja Abdullah bin Zubair itu. Maka Abdullah bin Zubair itu datang bawa linggis, bawa alat-alat untuk membongkar. Beliau membongkar satu batu, orang Arab pada lihat itu. Pokoknya kalau Abdullah bin Zubair 3 batu diambil nggak ada apa-apa, berarti Allah ridho. Tetapi kalau sampai diazab berarti nanti akan dikirim burung juga untuk diazab itu. Maka orang Arab semuanya lihat. Abdullah bin Zubair ngambil satu batu nggak ada apa-apa. Ngambil batu yang kedua nggak ada apa-apa. Ngambil batu yang ketiga nggak ada apa-apa. Akhirnya berbondong-bondong manusia datang ke sana bongkar Ka'bah. Sampai ketika dibongkar dicari pondasinya. Dapatlah pondasi. Pondasinya besar itu. Akhirnya dari pondasi itu dibangun ke atas. Sampai akhirnya Ka'bah itu berubah menjadi besar. Rupanya Abdullah bin Zubair itu ketika perang melawan Hajjaj bin Yusuf kalah. Hajjaj bin Yusuf itu tangan kanannya komandan perangnya Yazid bin Muawiyah. Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair kalah, sampai lari dia kan. Sampai ketika mau dibunuh itu hukum mati itu sampai dia datang ke ibunya. Karena Hajjaj bin Yusuf sudah bernazar kalau sampai bisa menangkap Abdullah bin Zubair dicincang dia itu. Akhirnya sampai lapor sama ibunya Asma binti Abi Bakar, wahai ibuku, saya kalah dalam peperangan ini. Kalau saya ketangkep saya akan dicincang. Terus bagaimana engkau wahai ibuku pendapat engkau? Maka ibunya memberikan nasihat, wahai anakku, sesungguhnya kambing itu kalau dicincang itu setelah mati itu nggak ada rasanya. Yaitu apa? Sakit cuma sekali, cuma matinya saja itu. Setelah mati sudah nggak ada rasanya itu. Akhirnya apa? Dari nasihat ibunya terus melawan Hajjaj bin Yusuf tapi kalah. Akhirnya sampai melarikan diri ke dalam Ka'bah. Padahal orang masuk Ka'bah itu aman, tapi sama Hajjaj bin Yusuf Ka'bahnya itu namanya diminjanik. Minjanik itu kayak dirudal, kayak di bom, tapi pakai alat zaman itu. Sampai akhirnya bangunannya roboh. Bangunan Ka'bah roboh. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf bisa nangkap Abdullah bin Zubair kemudian dicincang. Setelah itu apa? Sama Yazid bin Muawiyah perintahkan bangunan Ka'bah bongkar lagi. Dibongkar, kembalikan ke semula bangunan kecil itu. Akhirnya apa? Balik ke bangunan yang kecil. Setelah itu nanti ketika keluarganya khilafah ini kalah, ganti dengan khilafah berikutnya, dirubah lagi, ganti lagi, besarkan lagi. Nanti kalah lagi, ganti khalifah berikutnya, kecilkan lagi, sampai akhirnya buat permainan khalifah. Sampai datang zamannya Imam Malik. Ketika zaman Imam Malik, yaitu Al-Mansur. Al-Mansur itu bapaknya Harun Ar-Rasyid. Dia punya niatan mengembalikan Ka'bah lagi. Akhirnya kata Imam Malik, wahai raja, tidak ada lagi perubahan Ka'bah. Jangan sampai setiap datang khalifah merubah Ka'bah, datang khalifah merubah Ka'bah. Ka'bah itu bukan lu'batun lil umara, bukan barang mainannya para khalifah. Akhirnya apa? Zaman itu tidak dirubah. Sampai akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang berarti Ka'bah zaman sekarang itu Ka'bah kecil. Sampai sekarang nggak dirubah sampai sekarang itu. Maka Ka'bah yang ada zaman sekarang itu adalah Ka'bah yang kecil. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya seperti itu. Jadi terjadi perubahan Ka'bah itu bermacam-macam. Kalau Rasulullah itu, zaman Rasulullah itu banjir bandang itu ketika Nabi Muhammad umur 35 tahun. Berarti Rasulullah belum menjadi Nabi. Itu sempat terjadi banjir bandang, kemudian dibangun Ka'bah yang bangunannya kecil itu zamannya Nabi Muhammad ketika umur beliau 35 tahun. Allah Ta'ala berfirman di sini, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan." Rumah pertama yang diletakkan untuk manusia dalam ibadah mereka itu yang ada di Mekah, yang diberkahi oleh Allah Ta'ala dan sebagai petunjuk bagi manusia. Fihi ayatum bayyinat. Di dalamnya itu ada tanda-tanda yang jelas. Maqamu Ibrahim, yaitu makomnya Ibrahim, makom Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapa yang masuk ke tempat itu, ke Ka'bah itu, maka dia aman. Itu orang kafir Quraisy seperti itu. Hatta pencuri kalau sudah masuk ke situ nggak ada yang boleh mengganggu. Kenapa? Karena Ka'bah itu tempat yang aman. Tapi tadi kita sebutkan ceritanya kecuali Hajjaj bin Yusuf. Kalau Hajjaj bin Yusuf tidak, orang masuk pun dicincang sama dia.
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk ibadah haji ke Ka'bah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanan sampai di sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan siapa yang ingkar maka sesungguhnya Allah kaya terhadap alam semesta ini. Di sini Allah Ta'ala berfirman walillahi 'alan nasi hajjul bait, bagi Allah yang Allah wajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah. Ini dalil akan wajibnya ibadah haji ya, berarti ibadah haji itu wajib. Dan ibadah haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim, dimulainya sejak zaman Nabi Ibrahim, karena ketika selesai membangun Ka'bah itu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Ibrahim wa adzin fin nasi bil haji. Ibrahim umumkan kepada manusia ibadah haji ini, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maka niscaya orang-orang itu akan berdatangan melaksanakan ibadah haji, ada yang rijalan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin ada yang naik kendaraan, ya'tina min kulli fajjin amik mereka berdatangan dari tempat-tempat yang jauh sekali, penjuru dunia yang jauh-jauh. Berarti kalau kita tanya misalkan siapa sih yang mengarahkan orang itu untuk ibadah haji itu siapa? Bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak bisa ngurusi hati orang. Nabi Ibrahim itu tugasnya nggak hanya bangun Ka'bah, selesai umumkan ibadah haji. Tapi siapa yang mengarahkan orang itu untuk haji itu? Allah Ta'ala. Yang mengarahkan itu Allah Ta'ala. Sehingga sampai manusia sampai sekarang itu, kenapa sampai manusia itu sekarang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji itu kenapa? Karena Allah yang mengarahkan hati mereka. Dan itu dari doanya Nabi Ibrahim. Ibrahim berdoa ketika bangun Ka'bah itu. Nabi Ibrahim kan berdoa, doa wahai Tuhanku, ini askantu min dzurriyyati biwadin inda baitikal biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Tuhanku, sungguh saya telah meletakkan keluarga saya di tempat ini, tempat yang dulunya nggak ada tumbuhan, nggak ada tanaman, nggak ada binatang. Inda baitikal muharram, di sebelah rumah Allah yang sangat mulia yaitu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, Tuhanku jadikan keluarga saya di sini itu senantiasa menegakkan sholat. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia itu condong untuk mengunjungi keluarga saya yang ada di sini. Akhirnya karena doanya ini dikabulkan sama Allah Ta'ala, akhirnya hati manusia itu tidak pernah namanya puas untuk mengunjungi rumah Allah Ta'ala yang ada di Ka'bah itu, nggak pernah puas. Kenapa? Karena doanya Nabi Ibrahim. Maka Allah Ta'ala sini berfirman walillahi 'alan nasi hajjul bait, wajib atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke rumah Allah Ta'ala. Haji itu secara bahasa artinya al-qasdu, menyengaja. Kita menyengaja mendatangi sesuatu, kita sengaja mendatangi sesuatu, itu artinya haji. Jadi haji itu artinya menyengaja. Sedangkan secara istilah itu qasdul baitil haram, kesengajaan menempuh perjalanan panjang untuk mendatangi rumah Allah yang mulia yaitu Ka'bah, untuk melaksanakan ibadah dibarengi dengan niatan untuk Allah Ta'ala. Nah, jadi orang melaksanakan ibadah haji itu apa? Sengaja mendatangi Ka'bah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah dengan sifat-sifat tertentu dibarengi dengan niatan untuk Allah Ta'ala. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian di sini Allah Ta'ala mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang Allah wajibkan itu? Orang yang memiliki kemampuan safar, perjalanan ke sana. Kata para ulama, yang dinamakan orang yang mampu safar itu, pertama, mampu secara finansial. Mampu secara finansial, yaitu dia punya uang, punya harta. Harta untuk apa? Untuk safarnya dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk keluarga orang yang wajib dia berikan nafkah yang ditinggal. Contohnya kalau seorang laki-laki, dia wajib memberikan nafkah kepada anak, istri. Kalau selama dia safar haji itu, anak dan istrinya itu punya nafkahnya. Berarti kalau ada orang nggak punya nafkah, nggak kuat finansialnya, maka tidak diwajibkan. Tapi kalau dia itu punya finansial, nggak haji, maka dia berdosa, dosa besar. Kalau dia mampu untuk haji dan dia nggak melaksanakan ibadah haji, dosa besar. Tetapi kalau dia itu nggak mampu, pertama karena finansial nggak ada, finansialnya itu dia nggak ada, keuangan nggak ada. Atau yang kedua, dia punya uang tapi nggak punya kesehatan, berarti apa? Dia juga nggak mampu. Jadi kesehatan. Yang kedua itu mampu itu adalah kesehatan. Kemudian yang ketiga, dia punya uang, punya kesehatan tapi nggak punya keamanan di jalan.
amnun fit thoriq, tidak ada keamanan di jalan. Yaitu seperti misalkan tempatnya perang, demikian juga banyaknya quta'ut thoriq, para begal. Kalau zaman dulu kan seperti itu. Apalagi ibadah orang zaman dulu itu, apalagi sebelum negeri Saudi berdiri, kan sebelum Saudi Arabia berdiri itu, negeri tauhid berdiri itu kan zaman itu kondisi Mekah itu parah sekali, kesyirikan, kedosa dan maksiat, bahkan begal, pencurian di mana-mana. Sehingga orang mau haji itu keluarganya itu sudah memisah kayak orang mau mati. Yaitu saking beratnya ibadah zaman itu. Kalau zaman kita kan aman sekarang itu. Maka kalau ada orang dia itu punya harta, punya kesehatan, tetapi nggak aman, perjalanan itu nggak aman seperti negerinya perang. Misalkan kayak di Suriah, di berbagai negara yang dilanda peperangan itu, terkadang ada orang dia mampu, finansialnya ada, kemudian keuangan ada, tetapi negaranya perang, sehingga keluar dari rumahnya nggak aman, maka berarti kewajibannya gugur. Nah, yang menjadi khilaf itu bagi seorang wanita yang haji sendirian. Misalkan seorang wanita dia nggak punya mahram, apakah dia itu termasuk orang yang nggak wajib haji karena keamanan jalan dia nggak punya? Seorang wanita yang nggak ada mahram itu kan keamanan jalannya dia nggak punya itu. Jadi yang dinamakan dengan amnun fit thoriq, aman di perjalanan itu maksudnya apa? Apakah kalau kita itu takut terhadap nyawa, takut terhadap harta kita saja, atau termasuk seorang wanita yang nggak punya mahram? Jadi kalau ada wanita dia nggak punya mahram, dia pengen melaksanakan ibadah haji, berangkat sendiri tanpa mahramnya, dia itu nggak punya mahramnya, apakah dia itu masih diwajibkan? Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama tentang masalah mahram, karena memang mahram itu dalam safar itu khilafnya panjang. Ada yang mengatakan kalau tidak ada mahramnya, walaupun aman, negeri itu aman, antara dia Indonesia sampai ke Mekah itu aman, nggak ada apa-apa itu, maka tetap tidak diwajibkan. Kenapa? Karena seorang wanita itu ketika dia nggak punya mahram, tetap safarnya nggak aman. Walaupun negerinya aman, tetapi tetap dia itu nggak aman. Maka sebagian ulama mengatakan seperti itu. Berarti seorang wanita safar hatta haji harus pakai mahram. Kalau tidak enggak. Kalau enggak ada mahram enggak diwajibkan. Buktinya apa? Buktinya ketika sama Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang dia itu pengen jihad, tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen berangkat jihad, tapi istri saya itu mau berangkat haji, enggak punya mahram. Maka Rasulullah mengatakan, kamu enggak usah jihad, sudah kamu temani istri kamu itu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan harus ada mahram. Aisyah ketika haid setelah itu Rasulullah itu mau pulang, maka Rasulullah memerintahkan saudaranya Aisyah untuk mengantar Aisyah kan gitu, mengantar Aisyah sampai menyelesaikan. Berarti menunjukkan apa? Harus ada mahramnya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, wanita itu safar tidak butuh mahram selama negerinya aman. Jadi standarnya itu amannya. Kalau negerinya aman, wanita safar tanpa mahram enggak ada masalah. Ini pendapat sebagian ulama. Dalilnya apa? Dalilnya karena ada sebuah riwayat Rasulullah SAW menjelaskan ketika Islam jaya, Rasulullah SAW mengatakan, nanti kamu akan melihat seorang wanita berangkat dari kampungnya untuk ibadah haji sendirian, tidak takut kecuali Allah Ta'ala. Itu ada riwayat seperti itu. Jadi dalil sebagian ulama berarti apa? Berarti seorang wanita haji sendirian selama aman tempatnya itu nggak ada masalah. Ada yang mengatakan seperti ini. Jadi safarnya wanita itu apakah wajib pakai mahram, itu menjadi khilaf. Ada yang mengatakan standarnya itu aman, kalau sudah aman boleh sendirian, tapi kalau nggak aman tidak boleh. Ada yang mengatakan nggak, mau aman maupun nggak aman tempatnya tidak boleh safar sendirian, harus pakai mahram. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan menggabungkan dua ini, mengatakan kalau wanita itu selama dia itu safarnya dengan rombongan, bukan sendirian, rombongan, selama satu rombongan itu ada perempuan yang punya mahram, jadi nanti jadi ketua, laki-lakinya itu jadi ketua bagi rombongan itu, maka dibolehkan. Standarnya adalah rombongannya. Jadi bukan per, yaitu yang diwajibkan cari mahram ketika safar itu bukan per orangnya, tetapi per golongannya, rombongannya. Jadi rombongan ini perempuan-perempuan mau safar misalkan satu mobil misalkan, selama ada wanita itu yang punya mahram laki-laki, dia menjadi ketua rombongan atau mahramnya rombongan, itu boleh. Sebagian ulama seperti itu. Wallahu alam, khilaf panjang dalam masalah ini. Wallahu alam, kalau saya pribadi setelah meneliti, membaca tentang masalah khilaf dalam masalah dan dalil ulama-ulama, saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga ini. Pendapat yang ketiga yaitu seorang wanita itu safar itu mahramnya itu yang dibutuhkan rombongannya, rombongan mahram. Jadi rombongan itu mahramnya siapa? Hatta cuma satu orang, sehingga tidak diwajibkan per wanita.
Tidak diwajibkan per wanita itu harus punya mahram. Misalkan sini ada seorang komunitas perempuan-perempuan, misalkan ibu-ibu misalkan mau jalan-jalan ke Semarang, selama itu jalan safar, maka harus ada satu mereka itu yang ada mahramnya. Harus ada satu. Kalau nggak ada yang ada mahramnya, sama sekali nggak ada, rombongan ibu-ibu tok jalannya itu, terus bagaimana hukumnya? Nggak dibolehkan. Nggak dibolehkan. Dan apakah semuanya sebagai mahram? Enggak. Kalau pakai mahram berat, misalkan ada ibu-ibu 6, berarti kan butuh 6 mahram juga itu. Kalau seperti ini tidak, maka pendapat yang paling kuat kalau bagi saya sendiri, wallahu alam, itu yang dibutuhkan itu rombongan. Pertanyaan, loh Ustadz, kan sekarang itu sudah zamannya beda, zaman modern kita itu milenial kan gitu. Zaman milenial itu sudah biasa perempuan keluar-keluar, itu biasa kan zaman sekarang, apalagi zaman canggih sekarang ini kan sudah aman kan itu. Kita katakan beda. Kenapa syariat itu memerintahkan wanita itu kalau safar harus pakai mahram? Wanita itu mikirnya nggak pakai otak mereka itu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki punya akal. Wanita itu mikirnya dengan perasaan. Beda sekali. Maka Rasulullah mengatakan perempuan itu setengah akal dan agamanya. Setengah akal dan agamanya itu. Kalau masalah agama kan ada masa haid, masa nifas, sehingga mereka nggak bisa ibadah penuh. Kalau akalnya, saksi persaksian wanita itu satu laki-laki sama dengan 2 perempuan menjadi saksi, menjadi persaksian itu. Sebagian ulama mengatakan, kenapa kok wanita itu akalnya itu setengah? Kenapa? Karena kalau mikir itu nggak pakai otak mereka itu, nggak pakai akal mereka itu, mikirnya pakai perasaan. Sehingga apa? Perasaan wanita itu lebih dominan daripada akalnya itu. Beda sama laki-laki. Laki-laki kan mikirnya pakai otaknya itu. Sehingga apa? Terkadang apa? Nggak pakai perasaan sama sekali laki-laki itu kan. Beda sama perempuan. Sedangkan di jalan itu kita nggak pernah tahu itu siapa orang yang di sana itu. Mungkin ada orang yang deketi perempuan itu ngomongnya luar biasa, dikibul-kibuli gitu kan. Kelepek-kelepek perempuan itu biasanya kan itu. Dan itu kasus banyak sekali. Cuma kenalan di Facebook saja, yang penting bahasanya gombal wis pokoknya itu. Itu saja perempuan itu berani untuk mendatangi laki-laki itu. Sampai akhirnya ketika datangi dijambret lah, di apa, terjadi di mana-mana. Kenapa? Itulah perempuan. Perempuan nggak bisa kokoh dia itu, apalagi di perjalanan kita nggak tahu itu siapa orang baik dan siapa yang orang buruk itu kita nggak tahu itu. Maka apa? Harus pakai mahram. Harus pakai mahram. Kalau orang mengatakan ribet sekali sih agama kita itu, ribet tapi untuk menjaga keamanan. Untuk menjaga keamanan. Jangan sampai apa? Perempuan itu dijadikan mangsa sama laki-laki yang hidung belang. Kenapa? Bahaya. Sehingga Islam itu kenapa tegas sekali dalam masalah supaya apa? Supaya aman. Sehingga aman, perempuan itu aman dengan cara seperti itu. Walaupun mungkin sedikit ribet tapi aman. Kecuali kalau jaraknya bukan safar. Sekarang kecuali kalau dia itu nggak safar. Kalau nggak safar nggak butuh mahram. Yang dibutuhkan mahram itu ketika safar. La tusafir. Siapa wanita yang beriman kepada Allah Ta'ala hendaknya jangan, la yahillu limra'atin tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya antusafir salasata ayyamin illa ma'adhi mahramin, untuk melakukan safar 3 hari perjalanan kecuali harus bersama mahramnya. Pertanyaan, apakah batasannya itu harus hari 3 hari? Tidak. Zaman itu 3 hari itu jarak biasanya orang safar. Zaman itu kalau jalan kaki biasa itu butuh 3 hari jaraknya itu. Nah jaraknya berapa? Kalau yang paling mudah itu pakai jarak. Jaraknya pakai apa? Jaraknya pakai 80 lebih kilometer. 80 lebih kilometer, 85. Kalau sudah jaraknya seperti itu maka safar. Kalau kurang dari itu bukan safar. Makanya kalau kita misalkan dari Pekalongan mau ke Pemalang, perempuan boleh nggak jalan-jalan ke sana? Boleh. Kenapa? Karena bukan safar. Ke Tegal misalkan boleh nggak? Boleh selama bukan safar. Tapi kalau sudah 80 km lebih harus pakai mahram. Harus pakai mahram. Mahramnya siapa? Mahramnya ibunya. Ibunya bukan mahram, dia butuh mahram juga ibunya kan gitu. Jadi mahram itu siapa? Laki-laki. Mahram itu laki-laki. Bukan mahram itu perempuan. Perempuan juga perempuan sama-sama butuh mahram semua itu. Nah, jadi tetap tidak dibolehkan. Selama itu semuanya perempuan tidak dibolehkan. Walaupun sudah aman dan yang lainnya. Terus bagaimana masalah haji? Pendapat yang paling kuat gugur kewajibannya. Seorang wanita yang dia itu tidak punya mahram gugur kewajibannya, kecuali jika safarnya itu ada satu rombongan yang di dalamnya itu ada mahramnya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Nah, jadi intinya orang haji itu, mereka kalau haji itu di sini dibolehkan atau dipersyaratkan itu manistaqa'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan sampai ke sana. Kalau kita nggak mampu, berarti kita tidak diwajibkan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'alal 'alamin. Siapa yang kufur,
ingkar kepada syariat ibadah haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya terhadap alam semesta. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan rukun Islam, dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke rukun iman. Kita akan masuk ke rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir. Nanti kalau iman kepada rukun iman nanti kita jelaskan panjang lebar, karena pembahasan iman itu jarang. Kalau pembahasan masalah rukun Islam itu banyak dibahas, masalah puasa, sholat, zakat itu sering dibahas. Tapi kalau rukun iman itu jarang dibahas. Maka nanti insya Allah kita membahas rukun iman panjang. Rukun iman nanti kita akan panjang lebarkan pembahasannya itu. Walaupun nggak panjang sekali, tapi kita panjangkan. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.